Halo, selamat datang di podcast Generasi Muda. Kenalin, nama aku Najwa Nanda Gunawan. Di podcast kali ini tentunya Najwa nggak sendiri, ada narasumber yang sangat hebat. Di sini ada Tete cantik. Halo Tete. Hai. Apa kabar Tete? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu Teh? Boleh dong pastinya. Halo, kenalin nama saya Vianisa Rizkia. Saya mahasiswi tingkat 4 semester 7. Saya itu mahasiswi di Fitkes Unjani Cimahi. Hai, kenalin nama aku Kartika Kusumasari. Aku mahasiswa Fitkes Unjani Cimahi, prodi D4 TLM, dan sekarang juga sama kayak Tevia, mahasiswa tingkat akhir. Lagi sibuk-sibuknya ya Teh. Karena kita udah perkenalan nih, boleh nggak kita tahu kesibukan dari Teteh-teteh ini sekarang apa? Kesibukan kita sekarang, kemarin kita baru menyelesaikan PPKM ya. Habis itu sekarang kita lagi sibuk nyusun skripsi aja sih. Revisi ya. Nah, untuk PPKM itu sendiri apa sih Teh PPKM? Siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Oke, pasti banyak juga yang nggak tahu ya PPKM itu apa. Jadi PPKM itu merupakan praktik pembangunan kesehatan masyarakat. Jadi merupakan suatu program yang ada di kampus kita untuk untuk jurusan kesehatan. Jadi kita tuh harus terjun langsung ke fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat gitu ya. Gimana sih gitu ya pelayanan di sana, fasilitasnya di sana kayak gimana gitu. Kegiatan di sana gimana Teh? Kegiatan di sana yang kita lakuin kan kita ATLM nih ya, ATLM. Tapi di sana kita nggak cuma hanya di lab aja, kita mencakup semua kayak dari awal alurnya kita ikutin semua dari mulai pendaftaran, direkam medis, kegiatan keluar pun kita ngelakuin sih, seperti Posyandu, Posbindu. Kalau di Posyandu ya pasti pemeriksaannya kayak ke anak kecil ya, kayak berat badannya, diukur tinggi badannya, dikasih vitamin kayak gitu sih. Tinggi sekali ya Teh. Iya. Ngomong Teh, kita kan lagi booming-boomingnya artificial intelligence ya Teh, atau AI gitu. Di AI ini, di era Society 5.0 ini, ada kan inovasi-inovasi baru tentunya. Nah, inovasi di dunia kesehatan nih khususnya ada yang namanya itu Halodoc atau telemedik. Nah, sebelum lebih jauh ya Teh ya, menurut Teh Via sama Teh Kartika nih, kira-kira era Society 5.0 itu seperti apa? Oke, menurut saya ya, era Society 5.0 itu kayak kemajuan ya, perkembangan zaman di mana alat-alat, terus teknologi lah kita bilangnya, itu semakin canggih gitu ya. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan nantinya sangat-sangat terbantu sekali dengan alat-alat canggih tersebut gitu. ya mungkin lebih memfasilitasi mungkin ya teknologi yang sekarang kan lebih modern. Jadi contohnya seperti sekarang kan banyak nih lab-lab klinik ya mempunyai aplikasi sendiri gitu, seperti untuk pemeriksaan home service kayak gitu. Jadi mempermudah untuk masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan sih. Nih, Kayak gitu. ngomongin soal PPKM nih Teh, pastinya kan udah dong ada alat-alat canggih di sana nih. Betul. Bisa dijelasin nggak sih Teh alat-alat canggihnya itu seperti apa gitu? Oke. Alat-alat canggihnya itu salah satunya ya, di sana itu ada yang namanya alat hematologi analyzer. Yang kita tahu nih sebagai kita tenaga kesehatan gitu, apalagi anak-anak lab gitu ya. Kalau alat ini itu dimana alatnya itu kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan dari sampel darah tuh, di situ nanti langsung keluar hasilnya beberapa pemeriksaan jumlah leukosit, trombosit, hematokrit gitu ya. Sedangkan kita kalau misalnya di kampus nih ya belajar, kita kan dari sampelnya terus dibuat preparatnya dulu gitu kan, terus nanti dilihat di mikroskop, itu kan sangat-sangat rumit lah ya dengan adanya alat hematologi analyzer itu, jadi kayak mempermudah kita gitu. Dan salah satunya juga di puskesmas yang kemarin kita PPKM itu, di sana ada alat TCM, tes cepat molekuler. Itu tuh untuk pemeriksaan tuberkulosis ya. Dan itu juga alatnya sangat-sangat canggih dan tidak ada belum ada di semua puskesmas mempunyai alat tersebut. Jadi baru ada beberapa aja sih.
Nah, dengan alat secanggih itu Teh, apakah di kenyataannya membantu pekerjaan Teteh dalam melakukan pemeriksaan atau sebaliknya? Sangat-sangat membantu sih ya, lebih memudahkan. Contohnya seperti TCM itu bisa langsung keluar hasil dengan waktu yang ya lumayan cepat sih ya, mungkin 1 sampai 2 jam itu. Ketimbang kita kayak pemeriksaan manual kan BTA lumayan rumit ya, pewarnaan dulu kayak gitu. Tapi dengan adanya alat tersebut kayak mempermudah sih. Tetap sih, tapi ada plus minusnya gitu. Minusnya mah kalau misalnya contohnya di alat TCM gitu, karena kita 1 kali running itu cuman bisa 4 sampel yang diperiksa. Kalau misalnya dalam sehari kita butuhnya untuk pemeriksaan itu banyak sampelnya, ya kita membutuhkan waktunya juga yang lumayan lama gitu. Ya, FYI aja nih buat teman-teman, analis kesehatan itu kerjanya sebenarnya kalau manual itu cukup lama ya Teh. Lama, Lama, banyak ribet stepnya ya. juga. Banyak step. Nah, tentunya alat ini memudahkan ya dengan adanya inovasi-inovasi ini. Nah, untuk alat canggih itu, apakah kira-kira memang sudah ada di semua fasilitas kesehatan atau hanya ada di beberapa fasilitas kesehatan saja? Kalau untuk hematologi analyzer mungkin udah banyak ya, di mana-mana udah pakai gitu, karena itu juga basic sih pemeriksaan hematologi. Cuman kalau untuk pemeriksaan TCM, kalau di wilayah Cimahi sendiri cuman baru ada 3 puskesmas sih yang ada alat TCM itu ya. Iya, kayak di wilayah Cimahi Utara itu ada di Puskesmas Cipageran, dia punya alat TCM. Di wilayah tengah, Cimahi Tengah itu yang punya Puskesmas Cimahi Tengah ya Teh ya. Terus juga kalau di wilayah selatan yang punyanya itu Puskesmas Cimahi Selatan. Jadi puskesmas yang lain tuh di setiap wilayah yang nggak punya alat, mereka merujuk ke puskesmas yang punya alat TCM itu. Masing-masing daerah yang terdekat ya, mungkin dari wilayah Cimahi Selatan, puskesmasnya merujuk ke Rumah Sakit Cimahi Selatan. Kalau untuk di wilayah Cimahi Utara, merujuknya ke Puskesmas Cipageran gitu sih. Alatnya canggih banget ya Teh. Sangat-sangat canggih. Canggih dan mahal tentunya. Pasti. Nah, dengan kecanggihan alat tersebut kan pastinya ada tantangan ya Teh. Tantangan seperti apa sih yang Teteh hadapi gitu? Secara kan Teteh turun langsung gitu menghadapi kecanggihan alat-alat tersebut. Oke, kalau dari saya itu salah satunya di pemeriksaan TCM ya, untuk pemeriksaan TB. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan, sampel itu ketika dimasukkan ke dalam cartridge, itu tidak boleh ada gelembung. Kalau misalnya sampai ada gelembung, itu bisa memungkinkan saja hasilnya nanti error. Jadi kita harus periksa ulang lagi, jadi itu harus teliti ya. Waktu pas kita lagi ngambil-ngambilin, ngepipet-pipet tuh gelembung-gelembungnya kayak gitu. Terus di cartridge-nya juga nggak boleh barcode-nya ya Teh? Barcode. Di cartridge itu ada barcode yang kita scan, itu nggak boleh kepegang. Iya, kalau sampai kepegang nanti nggak bisa ke-scan gitu. Selain itu juga mungkin harus lebih teliti ya, kayak kan kita harus memasukkan namanya, nama pasiennya, nick-nya juga, alamatnya, jangan sampai tertukar, itu sangat bahaya sekali. Penginputan data sih ya, lebih tepatnya penginputan data. Nah, memang ngomongin kecanggihan alat nih, tentunya kan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman itu kan pastinya semakin berkembang ya Teh. Itu juga membantu kita khususnya nih analis kesehatan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan manual nih. Oh iya Teh, kita kan sebagai generasi muda nih. Generasi muda. Penerus bangsa nih. Tentunya memiliki peran penting dalam menghadapi digitalisasi kesehatan. Oleh karena itu, Teh Pia dan Teh Kartika sebagai perwakilan dari Gen Z, Gen Z. iya Gen Z, peran seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi era ini? Oke, kalau menurut saya sih ya, peran kita sebagai tenaga kesehatan terutama ini tuh jadi harus memanfaatkan sih dengan adanya berbagai inovasi, alat-alat canggih gitu ya. Jadi mempermudah kita untuk melakukan suatu pemeriksaan, bukan hanya sekedar kita sebagai alat tenaga kesehatan, tetapi untuk masyarakat lainnya kan seperti tadi ya, ada aplikasi di setiap kayak fasilitas kesehatan, jadi lebih memudahkan pasien untuk melakukan berobat, kayak gitu sih.
Nah, tentunya kan pasti ada hambatan nih Teh. Ya kan biasanya juga semuanya ada hambatan, cinta aja ada hambatan ya Teh. Hambatan yang dihadapi nih saat ini sama Teteh saat menghadapi digitalisasi kesehatan khususnya. Apakah siap dengan digitalisasi kesehatan? Ya mau nggak mau harus siap sih ya sebenarnya, karena kan perkembangan zaman semakin maju, semakin teknologi semakin modern gitu ya. Jadi ya harus banyak belajar, harus menyesuaikan di zaman mana nih kita gitu. Jadi harus rasa ingin tahu, ingin belajarnya tuh harus tinggi gitu, supaya tidak ketinggalan teknologi. Iya, ketinggalan zaman ya. Hambatan lainnya mungkin kan setiap orangnya pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya. Ada orang tuh yang memang kayaknya aku lebih unggulnya itu di pemeriksaannya hematologi deh. Alat-alat yang lainnya mungkin saya kurang bisa gitu ya. Tapi dengan adanya era ini kita tuh harus tetap semangat, harus bisa gitu. Semangat ya Teh. Nggak Semangat boleh gaptek ya. itu sih. Kalau gaptek kita bakal ketinggalan zaman ya nggak sih? Teknologi ya. Nah, untuk Teteh-teteh sendiri nih, kan ada strategi nih, harus punya strategi. Nah, strategi seperti apa sih yang dilakukan untuk menghadapi era digitalisasi, khususnya di kesehatan gitu, bidang kesehatan? Kalau menurut saya strategi apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya yang tadi ya harus lebih inisiatif, lebih kreatif juga dan rasa ingin tahunya harus tinggi. Karena kan jangan sampai kita setelah terjun ke lapangan gitu ya kayak di puskesmas, rumah sakit dengan alat-alat yang canggih, kita nggak tahu nih caranya kayak gimana gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus dengan adanya kayak PPKM, PKL kayak gitu itu menjadi wadah kita untuk belajar dan memanfaatkan kayak gitu sih. Iya sih benar. Dan juga kita sendiri nih sebagai tenaga kesehatan ya tentunya harus lebih belajar juga ya mengikuti perkembangan zaman, karena sebagai tenaga kesehatan otomatis pasien-pasien bakalan banyak bertanya kepada kita dong tentang eh, apa sih yang lagi ini sekarang gitu kayak gitu. Jadi kita harus juga memberikan informasi yang cukup tepat, cukup baik kepada masyarakat pasien-pasien di luar sana sih gitu. Kita sebagai generasi muda ya, tetap aja muda, harus tetap muda gitu kan. Tentunya sangat berperan dalam menghadapi maupun menciptakan inovasi-inovasi di era Society 5.0 khususnya di bidang kesehatan. Aduh, nggak kerasa ya Teh. Udah cukup lama kita ngobrol nih. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari Teteh-teteh, dari pengalaman Teteh-teteh. Terima kasih banyak Teteh. Sama-sama, terima kasih juga. eh Kita itu punya jargon ya Teh ya? Dari Dari fit bisa dicoba. Boleh, kayak gimana dulu? Coba contohin deh sama ya. Jadi Fitkes itu punya jargonnya kalau saya bilang Fitkes Unjani bisa jawab unggul, profesional, berkarakter, keren gitu. Oke, boleh. Siap ya Teh? siap. Ya, Fitkes Unjani unggul, profesional, berkarakter, keren. Saya Nazana Gunawan pamit undur diri. Bye bye.